Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita semua dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara-saudari, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari memulainya dengan bersekutu, memuji menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan berkat kemurahan-Mu. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hingga pada saat ini semua oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita. Hari ini dari Mazmur 1 ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sedemikian firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat yang ketiga tentang berhasil di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang ingin berhasil dalam hidupnya. Baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam studi yang dia lakukan, dan dalam berbagai hal yang dia kerjakan agar beroleh keberhasilan, kesuksesan di dalam Tuhan. Saudara-saudari, oleh karena itu, untuk menjadi berhasil, orang akan melakukan berbagai cara, berbagai usaha, sehingga beroleh keberhasilan itu. Bahkan dalam hidup kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, keberhasilan juga itu yang menjadi harapan kita. Tetapi harus kita perhatikan bagaimana proses yang kita harus jalani untuk meraih keberhasilan. Berhasil yang dimaksudkan di sini adalah membawa hasil yang baik, tidak dengan hasil yang kosong. Berhasil dalam teks ini
akan kita lihat bagaimana berhasil di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau dunia hanya berfokus kepada hasilnya saja, karena hasil itu sebenarnya adalah hasil akhir dari proses yang dijalani, tetapi di dalam Tuhan yang lebih penting lagi adalah bagaimana proses yang kita jalani untuk membuahkan hasil tersebut, dan bagaimana hasil tersebut bisa kita pergunakan di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, pemazmur mengajarkan kepada kita proses yang harus kita jalani untuk beroleh keberhasilan di dalam Tuhan. Dari Mazmur 1 kita melihat bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang hendak beroleh keberhasilan di dalam Tuhan, dia tidak akan berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan ayat yang kedua dari Mazmur 1 ini menyatakan bahwa yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jelas sekali apa yang disampaikan pemazmur di sini. Setiap orang yang berjalan di jalan Tuhan, berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan, yang mencintai Taurat Tuhan, yang tetap setia bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, ia akan berhasil. Pemazmur menggambarkan orang tersebut seperti pohon dalam ayat yang ketiga, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Jadi orang yang berjalan di jalan kebenaran Tuhan, yang mencintai Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, dia akan tetap hidup di dalam Tuhan dan tidak akan pernah layu dan memberikan buah yang terbaik, dan dia beroleh keberhasilan. Berhasil yang dimaksudkan bukan hanya dalam hal harta kekayaan yang melimpah. Puji Tuhan ketika dalam proses yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam usaha pekerjaan yang Tuhan berkati, kita beroleh harta kekayaan, dan mari pergunakan itu untuk menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Apakah dengan bersyukur kepada Tuhan, menolong orang lain, dan juga mempergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup, proses yang tadi kita jalani, berjalan di jalan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, melakukannya dalam hidup kita setiap hari, kita akan dimampukan menghadapi pergumulan kita. Terlebih pada masa pandemi sekarang ini, ada berbagai situasi keadaan yang kita hadapi, atau mungkin ada kecemasan, ada ketakutan, oleh karena pandemi itu sudah ada di sekeliling kita. Jangan takut, tetap andalkan Tuhan dan jaga kesehatan. Tetap bersyukur kepada Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, dan percayalah bahwa kita akan beroleh kebaikan di dalam Tuhan, berhasil di dalam Tuhan. Yaitu bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia berjalan di jalannya Tuhan, dan tetap suka, dan tetap di dalam suasana suka dan duka, kita akan dimampukan Tuhan menghadapinya. Karena itu, mari tetap setia berjalan di jalan Tuhan, dan kita beroleh kekuatan, berhasil menghadapi berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi di dalam kuasa Tuhan. Mari tetap setia berjalan di jalan Tuhan, karena Tuhan mengatur langkah kehidupan kita. Mari memuji Tuhan. Dari pujian kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai
setiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami percaya Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang terus menuntun kami untuk tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Tetap mencintai Taurat Tuhan, merenungkan firman-Mu, melakukannya siang dan malam dalam hidup kami. Sehingga hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan layu daunnya, dan yang akan berbuah pada musimnya, dan apa yang kami perbuat berhasil di dalam Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan pada masa sekarang ini. Kami tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia mengandalkan Tuhan, tetap setia bersekutu dengan Tuhan, dan hidup kami ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami saling menguatkan, kami saling menopang dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, tolonglah saudara-saudari kami yang terpapar sakit pada saat ini, sakit penyakit apapun yang sedang diderita. Kami percaya Tuhan yang menolong memberikan pemulihan kesehatan. Bagi yang kami kasih Nande Gideon, bagi yang kami kasih Nande Angel, kami Nande Pini, orang tua kami Tigan Anta, kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan bagi Kak Delfitra untuk saraf terjepit yang dia rasakan. Tuhan tolonglah, pulihkanlah. Demikian juga saudara-saudari kami, keluarga Mama Udatika, keluarga Kartika, Juventus, Nande Tania, Nande Kelvin, keluarga Bapak Aris Ginting, adik kami Randy Purba, dan mungkin banyak saudara-saudari kami juga yang dalam keadaan sakit. Pulihkanlah ya Tuhan. Demikian juga upaya pemerintah yang sedang dilakukan, percepatan vaksinasi bagi seluruh masyarakat warga negara Indonesia. Kami percaya dalam kuasa Tuhan dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami semua sehat, damai, sejahtera dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Tuhan, mampukan kami juga melakukan pekerjaan kami setiap hari dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, saudara-saudari kami, dan kami juga boleh menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami akan menjalani hidup kami setiap hari. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Tuhan menuntun jemaat Tuhan dimanapun berada. Jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini sehat, damai, sejahtera dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia berjalan di jalannya Tuhan, tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan itu menjadi kekuatan kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kita dikuatkan, kita berhasil di dalam Tuhan. Dan ketika keluar rumah hari ini, jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan banyak orang. Jikalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Dan tetap sukacita, tetap berdoa di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.